Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fairullah. Saya dari Teknik Industri Angkatan 2023. Di sini saya akan memberikan tutorial pemecahan masalah linear programming dengan beberapa software. Langkah pertama yaitu kita harus menganalisis soal. Soalnya yaitu ini dia soalnya. Soalnya yaitu CV Osik Mebel merupakan sebuah perusahaan furnitur yang memproduksi dua jenis produk yaitu kursi dan meja. Terdapat dua jenis bahan baku, yaitu kayu dan logam. Uh, untuk kursi membutuhkan satu unit kayu dan dua unit logam, sedangkan untuk meja membutuhkan tiga unit kayu dan satu unit logam. Keuntungan yang diperoleh dari menjual kursi yaitu 200.000, sedangkan keuntungan dari menjual meja yaitu 250.000. Uh, di sini saya sudah membuat tabel penyelesaiannya. Berikut adalah tabel penyelesaiannya. Tabel penyelesaiannya terdapat kendalanya yaitu kayu, logam, dan keuntungan. Kemudian ada jumlah bahan baku untuk membuat produk. Yang pertama produknya yaitu kursi. Kursi dilambangkan dengan X1. X1. Kursi membutuhkan satu unit kayu, dua unit logam, dan keuntungannya yaitu 200.000. Sedangkan produk yang kedua yaitu meja. Meja dilambangkan dengan X2. Meja sendiri membutuhkan 3 unit kayu, satu unit logam, dan keuntungannya yaitu 250.000. Lalu total bahan yang tersedianya yaitu 40 kayu atau 40 unit, sedangkan untuk logam sendiri yaitu hanya 50 unit. Pertanyaannya yaitu berapa keuntungan maksimal yang diperoleh? Pertama kita membuat model matematisnya terlebih dahulu. Model matematis itu ada dua. Yang pertama itu fungsi tujuan. Fungsi tujuan itu berisi tentang, karena ini keuntungan maksimal, yaitu kita tuliskan rumus max sama dengan 200.000 X1 ditambah 250.000 X2. 200.000 X1-nya itu menandakan keuntungan kursi. Lalu 250.000-nya itu 250.000 X2-nya itu menandakan keuntungan meja. Lalu untuk fungsi batasannya sendiri yaitu kalau kayu itu 1 X1 ditambah 3 X2 eh, kurang dari sama dengan 40. Untuk logam sendiri 2 X1 ditambah 1 X2 kurang dari sama dengan 50 logam. Untuk X1, X2 besar dari sama dengan, karena variabel tidak boleh kurang dari 0 ataupun 0 gitu. Oleh karena itu X1 atau X2 harus bernilai positif. Selanjutnya yaitu masuk ke tutorial, masuk ke Microsoft Excel. Untuk lebih mempermudah, saya akan membagi layarnya. Untuk kayu yaitu satu unit. Ini 3. Untuk kapasitasnya yaitu 40. Untuk logam 2 X1-nya. Untuk ini 1, kapasitasnya 50. Untuk X1 di sini 1, X di sininya 0, sedangkan untuk X2 di sininya 0, di sininya 1. Kapasitasnya semuanya kita nolkan. Keuntungannya di sini 200.000. Kalau yang sebelah sini 210.000.
Untuk totalnya itu kita gunakan rumus produk produk kita produk itu ini kita kunci dulu, tutup, ntar kita tarik ke bawah. Oke, selanjutnya kita ini dulu kita jadikan terlebih dahulu. Setelah ini masuk ke solve untuk ini D6 untuk ini. Untuk data solve saya sudah masukkan ini D2 lebih kecil dari sama dengan F2, kemudian D3 lebih kecil sama dengan dari F3, seterusnya kita solve, kita klik tiga-tiganya, dan tidak tiga-tiganya oleh salah satu ataupun tidak usah juga langsung ketemu jawabannya. Klik OK, lalu ini dia jawabannya. Selanjutnya yaitu software Linggo. Kita buka dulu terlebih dahulu. Di sini agar lebih mempermudah saya akan membagi layar jadi dua. Uh, karena di sini ditanya maksimal, kita tulis rumusnya maksimal, bawahnya yaitu sama dengan 200.000 dikali X1 ditambah 250.000 dikali X2 titik koma di bawahnya 1 dikali X1 ditambah 3 dikali X2 kurang dari sama dengan 40 titik koma di bawahnya 2x1 2 dikali x1 ditambah 1 dikali x2 kurang dari sama dengan 50 titik koma. Selanjutnya kita klik N, kita blok, kita solver, dan ini dulu kita perbesar, dan berikut jawabannya. Jawabannya yaitu keuntungan maksimalnya 5.900.000 dan untuk X1 nya itu totalnya 22 dan X2 nya itu 6, sama seperti software yang lain. Selanjutnya itu menggunakan software Onkiem. Kita buka terlebih dahulu. Kita klik close, kita klik modul linear programming neo
kita namain di sini terserah apa saja. Saya akan namakan PO tutor PO1, nama saya Faidullah. Di sini number of contrast-nya 2, variabelnya juga 2, ini maksimal. Setelah itu kita klik OK. Sini saya akan mengganti dengan kursi, sedangkan ini saya akan ganti dengan meja. Di sini kayu, ini logam. Agar lebih mempermudah, saya akan membagi lagi untuk maksimalnya itu atau keuntungannya. Sorry, ini 200.000, sini 250.000. Untuk ini 1, sini 3, di sini 2, di sini 1. RHS-nya ini kita di sini 40, ini 50. Setelah ini kita solve. Dan ini adalah hasilnya, yaitu keuntungan maksimalnya 5.900.000 untuk kursi sendiri, sama seperti yang tadi 22. Untuk meja itu 6 unit juga. Selanjutnya kita akan melakukan tutorial di software RStudio. Kita buka dulu terlebih dahulu softwarenya. Kita tunggu. Klik file, new project. Kita klik yang ini, kita masukkan ini kemana saja. Saya akan masukkan ini ke dalam tutorial. Kita create project. Setelah ini kita klik Ctrl Shift N untuk membuat new project. Nah, di sini agar lebih mempermudah lagi, saya akan masuk ke dalam Word-nya. Di sini saya sudah membuat teksnya agar lebih memperefisien waktu. Ini dia teksnya. Yang pertama kita menginstal package-nya yang kita copy. Selanjutnya kita blok terlebih dahulu, kita klik Ctrl Shift Enter untuk menginstalnya. Setelah terinstall seperti ini, saya akan masukkan yang lainnya. Pertama, yang ini kita akan membuat library-nya. Kita klik, kita copy, kita paste. Selanjutnya, agar lebih mempermudah kembali, saya akan memblok semuanya terlebih dahulu.
apakah semua teksnya sudah diblok? Di sini kan koefisien fungsi tujuan, fungsi objektifnya ini yaitu fungsi data dari keuntungannya yang 200.000 milik kursi, yang 250.000 milik meja. Kalau yang ini koefisien sisi kiri dari batasan. Eee, ini yang masuk ke data dalam tabel kembali nih. Ini 1, ini 3, ini 2, ini 1. Ini matriksnya. Lalu untuk mendefinisi batasannya, eee, di sini keterangannya, lebih kurang dari sama dengan, lalu di sini juga tandanya kurang dari sama dengan. Kemudian mendefinisikan nilai kanan dari batasannya. Nilai kanan batasannya yaitu nilai ininya, eee, bahan baku yang tersedianya. Kalau kayu itu 40, untuk meja 50. Lalu, di sini kita klik menyelesaikan masalah programming. Kita masukkan, kata maksimal karena kita akan mencari yang maksimal, lalu kita klik semua yang ini, yang objektif, yang f.con, terus f.dir, dan f.rhs, kita klik, terus kita compute.send, kita klik true. Kemudian menampilkan nilai optimal dari variabel keputusan, dengan menggunakan rumus ini, terus kita, masukkan kata nilai optimal X1, resultan, kita kunci solution, dalam kurung ini 1, berhubung ini sama aja, saya samain, mirip dengan yang kayak 1, cuman bedanya ini yang kedua, ini X2. Lalu yang terakhir yaitu menampilkan nilai optimal fungsi tujuan atau, nilai optimal dari semua fungsi tersebut. Setelah ini kita bloknya dari yang memuat library ini, kita run, kita jalankan. Di sini, nilai optimal dari fungsi tujuannya yaitu 5.900.000, untuk nilai optimal X1-nya 22, dan untuk nilai X2-nya 6. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.